dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Kemarin kita sudah bahas ayat 11 hingga 20, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke ayat 21 hingga 30. Tentang ayat ini sendiri tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Puasa alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari keluarga Mas Dwiki Darmawan. Assalamualaikum. Puasa lancar kan Mbak? Mas? Insya Allah. Insya Allah. Yang kecil ini udah puasa kan? Iya. Udah pasti. Nanti ada sesi tanya jawab di segmen berikutnya ya Mbak. Iya. Insya Allah. Kita akan melanjutkan ayat Kita lanjutkan. Kita lihat ayat kita ini apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lalu itu antara lain membahas tentang kelemahan-kelemahan manusia yang tidak beriman. Kita juga bahas tentang Al-Quran. Kali ini kita akan lanjutkan ayat yang kita bahas ini masih berbicara tentang kelemahan manusia. Ayat 21 itu menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ya itu ya ayatnya 21 ya 21 aku ya. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Kalau kami merasakan, mencicipkan. Kalau mencicipkan itu artinya nggak banyak ya, hanya dicicipi. Kalau kami mencicipkan, menjadikan manusia merasakan rahmat setelah dia mendapat kesulitan, tiba-tiba dia berbalik dan memiliki tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Mari kita lihat maksudnya apa ini. Ada manusia kalau ditimpa kesulitan baru sedikit sudah doa sama Tuhan. Tidak sabar. Itu ayat yang lalu berbicara tentang itu. Sebaliknya, begitu Tuhan menghindarkan darinya kesulitan ini, walaupun baru sedikit, dia sudah dapat rahmat sedikit, dia lupa bahwa dia pernah berdoa pada Tuhan. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, tiba-tiba saja mereka melakukan tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Apa maksudnya itu tipu daya terhadap ayat-ayat Tuhan? Dia melupakan ayat Tuhan, dia mempersalahkan ayat Tuhan, dia mengabaikan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Qulillahu asra'u makran. Kalau kalian mempunyai tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Bahkan lebih cepat. Baru dikatakan inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Ada rasul-rasul kami, maksudnya malaikat-malaikat yang menulis segala sesuatu yang kamu lakukan. Khususnya dalam konteks kalian ini menulis tipu daya kalian. Setiap orang, Iqbal ya namanya. Oke. Setiap orang mulai dari dia dewasa sampai dia mati ada malaikat di situ. Kiri kanan. Yang kanan menulis yang baik-baik. Sekarang ini malaikat lagi tulis nih, Iqbal ada di Metro, Dadang ada di sini. Yang kiri menulis yang buruk-buruk. Itu nanti pada hari kemudian bukunya diserahkan. Ini loh rapormu. Ini loh rapormu. Baca sendiri. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah di sini, bahwa manusia ini melakukan tipu daya, padahal kami juga punya tipu daya. Kami juga melakukan, memerintahkan malaikat-malaikat kami menulis semua apa yang dilakukannya, kejahatan ataupun kebaikan. Nah, kita bisa bertanya sekarang, kenapa harus ditulis? Tuhan kan tahu sebagai bukti. Sebagai bukti, jangan kamu kira bahwa tidak ada saksi. Ada loh 2 orang saksi ini yang menulis.
supaya manusia tidak bisa mengingkari. Ya, itu yang dimaksud. Itu nama. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dia Allah yang menjadikan kamu mampu berjalan, maksudnya berjalan di darat dan berlayar di laut atau sungai. Sampai kalau kamu sudah berada di atas perahu atau di kapal dan wajaraina bihim, sampai kapal itu berlayar dengan kencang, didorong oleh angin yang baik, mereka gembira, foya-foya, senang. Mereka beranggapan bahwa itu karena kemampuan mereka. Ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Tiba-tiba ada angin ribut. Ada gelombang yang membahana dari kiri kanan, dari segala penjuru. Ketika itu kaum musyrik yang tidak percaya Tuhan ini setelah yakin bahwa dia telah diliputi, dia telah diblokir, dia telah diliputi oleh bahaya di kiri, kanan, atas, bawah mereka. Ketika itu dia lantas berdoa kepada Allah dengan tulus doanya. Wahai Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan kami dari ombak yang begini besar, dari bahaya ini, pasti kami bersyukur. Tetapi manusia ini lagi. Falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka mendurhakai Allah. Mereka melakukan penganiayaan di bumi tanpa suatu hak. Wahai seluruh manusia, Allah berfirman, penganiayaan kamu, kedurhakaan kamu itu akan menimpa kamu sendiri. Karena kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kenikmatannya hanya sementara. Kemudian kalian akan kembali kepada kami, maka kami akan menyampaikan, kami akan memberi balasan, ganjaran terhadap apa yang kamu lakukan. Kita lihat sekarang ayat kita ini. Orang yang tidak percaya Tuhan itu merasa semua keberhasilannya adalah karena dia. Orang yang tidak percaya Tuhan, pada saat dia mampu, kuat, dia lupa Tuhan. Tapi pada saat dia butuh, dia berdoa pada Tuhan. Salah satu contoh yang diberikannya di sini adalah waktu berlayar. Dulu ada, nanti bisa baca tuh kisahnya, Titanic, kapal Titanic, ya. Itu waktu diluncurkan, itu mereka berkata, ini tidak mungkin tenggelam. Ya kan itu dikatakan tidak mungkin tenggelam. Ini sudah, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sombongnya manusia. Apa yang terjadi? Tenggelam. Itu yang dia sudah persiapkan begitu hebat menurut ukuran manusia, masih bisa dengan mudah dihancurkan Tuhan. Apalagi yang tidak disiapkan, apalagi orang-orang yang kecil-kecil, yang ini. Tuhan mengingatkan, ingatlah bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu selalu mengamati, jadi jangan angkuh, jangan sombong hidup ini. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, nanti kami lanjutkan kembali, Pak. Ketika manusia dilanda musibah atau cobaan, maka dia akan berdoa, memohon pada Allah untuk diselamatkan. Ketika Allah menyelamatkannya, maka dia akan berpaling begitu saja. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Karena itu peringatannya, ingatlah Tuhan waktu kamu senang, niscaya dia ingat kamu waktu kamu susah.